Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada pertemuan minggu lalu kalian sudah mengenal apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika dan juga deret aritmatika, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan soal baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di soal nomor 1, seorang karyawan sedang menumpuk ember yang tingginya masing-masing 30 cm. Tinggi tumpukan 2 ember adalah 35 cm, tinggi tumpukan 3 ember 40 cm, dan seterusnya. Yang diminta berapakah tinggi tumpukan 15 ember. Oke, kalau ada soal cerita, yang harus kalian pahami adalah kita cek terlebih dahulu apa sih yang diketahui di soal nomor 1. Nah, pertama, tinggi sebuah ember masing-masing adalah 30 cm. Berarti itu adalah nilai pertama atau A-nya. A-nya adalah 30. Nah, untuk berikutnya, tinggi ember kedua kalau kita tumpuk 35. Ember ketiga, 3 ember kalau kita tumpuk adalah 40. Nah, dari sini 30, 35, 40 berarti kan terjadi peningkatan, di mana peningkatannya adalah positif 5. Nah, 5 inilah yang kita jadikan sebagai beda. Jadi 5-nya kita jadikan sebagai beda. Kemudian yang diminta, kita lihat ada 15 ember, berarti banyaknya tumpukan atau N-nya adalah 15. Yang diminta berapa sih total tumpukan 15 ember? Oke, berarti mencari tumpukan 15. Berarti kita cari U15. Untuk aritmatika, kemarin sudah ya, A plus N-1 kali B. Nah, ini mungkin yang lupa, catatannya bisa dibuka kembali. Untuk nilai A-nya kita masukkan 30, N. Kita lihat, sudah dapat 15, kita kurangkan 1, 14, untuk bedanya masukkan 5. Jadi 30 ditambah 70, kalau kita total, kita punya 100 cm. Nah, jadi kesimpulan, tinggi tumpukan 15 ember adalah 100 cm. Lanjut ke contoh soal kedua. Di contoh soal yang kedua, seorang karyawan mendapatkan gaji pertama. Nah, berarti itu adalah A-nya ya, gaji pertama. Berarti 1.200.000 untuk nilai A-nya. Setiap bulan ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 25.000. Nah, berarti adalah beda karena menambah atau selalu dengan nilai yang sama 25.000. Maka bedanya 25.000. Yang diminta jumlah gaji selama 1 tahun. Nah, kalau kita pahami, ini kan adalah per bulan. Sedangkan yang diminta adalah 1 tahun. Berarti pertama, 1 tahun kita ubah dulu satuannya supaya sama ke bulan. Berarti 1 tahun menjadi 12 bulan. Nah, jadi N-nya adalah 12 karena satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Yang diminta adalah jumlah. Kalau jumlah, pahami konsep pertemuan minggu lalu, jumlah itu adalah deret aritmatika, yaitu Sn. Nah, kalau kita mau mencari deret aritmatika atau Sn, bisa kita gunakan N per 2 dikali 2A plus N-1, kita kalikan dengan bedanya. N-nya masukkan 12 per 2. 2A, 2 kali A-nya 1.200.000 ditambah N-1, N-nya 12 dikurang 1, berarti kita punya 11, dikali B-nya 25.000. Nah, ini kalau bisa kita coret dulu. 12 bisa kita bagi 2, dapat 6. Kemudian dalam kurung kita hitung 2 kali 1.200.000 dapat 2.400.000. Kemudian untuk 11 dikali dengan 25.000, kita dapat 275.000. Selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, berarti 275.000 kita tambah dengan 2.400.000. Nah, kita punya 2.675.000. Nah, terakhir tinggal kita kalikan dengan 6. Nah, jadi totalnya pendapatan selama 1 tahun adalah 16.050.000 rupiah.
Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Di contoh ketiga, pertama kita pahami terlebih dahulu. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak. Nah, berarti kita ketahui banyaknya atau N adalah 5. Akan dibagikan uang jajan anak pertama, berarti adalah A, karena pertama ya, 2.500. Dan anak kelima, nah anak kelima berarti itu sama saja seperti U5, yaitu 4.500. Dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan adalah tetap. Nah, karena tetap, maka di sini adalah barisan aritmatika. Yang diminta jumlah uang yang akan dibagikan. Oke, jumlah berarti itu sama saja mencari SN. Karena banyaknya adalah 5, maka yang diminta adalah S5. Nah, pada pertemuan minggu lalu, ini juga sudah kita bahas ketika suku pertama dan suku terakhir sudah diketahui, maka bisa kalian gunakan cara sebagai berikut. SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, kalau kita lihat N-nya sudah ada, masukkan 5 per 2 dikali A-nya 2.500 ditambah UN. Suku terakhir 4.500. Berarti ini karena tidak bisa dibagi, sederhanakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2.500, 4.500 kita punya 7.000. Nah, 7.000 baru ya kita bagi dengan 2. Kita punya 3.500. Nah, terakhir 3.500 kita kalikan 5. Dapat 17.500. Nah, ini adalah total uang yang akan dibagikan oleh ibu. Oke, lanjut untuk contoh soal keempat. Seorang pemilik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatatnya. Ternyata banyak jeruk yang dipetik memenuhi rumus UN sama dengan 80 plus 20 dikali N. Berapa total jeruk yang dipetik dari awal sampai dengan hari ke-18 atau 18 hari pertama. Nah, berarti kalau bentukan soal seperti ini, kita identifikasi ini adalah menanyakan jumlah, yaitu dari awal sampai dengan 18 hari pertama atau total seluruhnya. Maka kita mau mencari SN, yaitu S18. Nah, kalau bentuknya seperti ini, UN rumusannya sudah diberikan oleh soal, berarti suku pertama atau A-nya bisa kita dapatkan. Caranya, nilai E-nya tinggal kita ganti dengan 1 karena mintanya suku pertama. Berarti kita cari dulu untuk A-nya. 80 ditambah 20 dikali 1. 20 kali 1 tetap 20. 20 tambah 80, A-nya kita dapat 100. Nah, A-nya sudah kita dapatkan. Karena kalau suku ke-18 bisa langsung kita dapatkan, di mana U18 tinggal kita ganti nilai E-nya, maka kita coba cari U18-nya terlebih dahulu. Berarti kan 80 ditambah 20 kita kalikan dengan 18. Nah, ini kita kalikan, kita dapat 360. Kemudian tinggal kita tambah dengan 80. Untuk total kita punya 440. Nah, suku ke-18 kita dapatkan. Suku pertama sudah, suku ke-18 juga sudah, berarti bisa kita gunakan jumlah SN, N per 2, gunakan cara yang ini, A plus UN. Jika suku terakhir atau suku ke-18-nya sudah kita dapatkan. E-nya kita masukkan, 18 per 2, A-nya tadi sudah kita cari, dapat 100, UN, U18 sudah kita cari, dapat 440. Nah, ini kalau bisa dibagi, kita bagi dulu. 18 kita bagi 2, dapat 9. Kemudian 440, kita tambah ya dalam kurung dengan 100, maka kita dapat 540. Nah, terakhir 540 tinggal kita kalikan 9. Jadi total buah jeruk yang dipetik selama 18 hari atau dari hari pertama sampai dengan hari ke-18 itu adalah 4.860 buah.